Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. eh, Mbak Ami, Kak Abdul, dan cucu-cucu semua, Mas Ibrahim, Mbak Maria, Mas Ahmad. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang aku akan mengajak ngobrol-ngobrol pengalaman terkait dengan air. Ya, air. Ya, air. Nah, air itu pertama, air ini eh, yang sering kita lihat itu air hujan. Air hujannya turun, hujan gitu ya. Gitu. Hujannya turun di atap sini. Itu kursornya kelihatan kan, aku kan. Ya. Hujannya turun di atap sini, terus jatuh ke bawah. Nah, kalau pengalaman yang ada tadi Mas Ibrahim cerita kalau pernah, nanti Mas Ibrahim cerita ya. Bagaimana pengalaman Mas Ibrahim waktu di sekolah pas wudhu atau pas cuci piring airnya kurang gitu. Waduh, kurang nih. Gimana nih? Ini satu. Yang kedua nanti pas Mas Ibrahim lewat jalan yang airnya hujannya deras, terus airnya di salurannya eh, eh, berlebih gitu, terus tumpah ke jalan, banjir gitu kan. Airnya kebanyakan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, nanti aku yang cerita pakai rainwater harvesting gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Mas Ibrahim gimana pengalaman dengan airnya waktu pertama yang menyenangkan dulu deh. Air waktu mandi air hujan dengan Bapak gimana rasanya itu? Waktu kapan itu kira-kira? Waktu kejadian gimana? Hmm, Di rumah? rasanya senang, senang Tenang. juga sama teman-teman. Oh, gimana tuh? Cerita dengan teman-teman di mana? Yang sama adik pas masih di Puri. Oh, masih di Puri. Terus sama teman-teman terus ada hujan, terus mandi air hujan gitu. Iya, di Oh, Nasroh. seneng itu. Hmm. Apa yang dirasakannya apa? Airnya apa? Yang aku main airnya gimanain aja. Hmm, ya ciprat-ciprat. Bola ya. Ciprat-ciprat ya. Airnya seger ya. Seger. Alhamdulillah. Oke. Tapi Ini dingin. Main bola kan ya? ya agak dingin tapi seger. Jadi seneng. Artinya air itu menyenangkan ya, menyegarkan ya. Ya dengan teman-teman mandi air hujan. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua sekarang. Mas Ibrahim pernah pengalaman kekurangan air saat 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 gimana? Di sekolah tadi ceritakan deh, gimana waktu itu? Waktu itu biasanya kalau mau sholat itu kan wudhu dulu. Mhm, Nah biasanya banyak yang terlambat wudhu. mhm. Itu karena banyak waktu itu airnya dikit. Airnya dikit, airnya kurang. Rasanya gimana itu? Rasanya Nggak nyaman ya, nggak enggak enak ya, nyaman. nggak enak karena kekurangan air, airnya sedikit gitu ya. Gimana wudhunya gimana tuh? Kalau airnya sedikit itu gimana tuh ceritanya? Kalau di tempat wudhunya airnya dikit, Nah, tapi kalau di dalam kamar mandinya itu kan ada keran. Nah di situ airnya deras. hmm. Nah Terus jadi ini, kadang gantian. oh ini tadi belum direkam ya? Udah ya, udah direkam ya. Mbak Ami udah ya, Mbak Ami? Udah. Oke, oke. Jadi airnya sedikit, terus Terus biasanya di kamar mandi itu ada keran, airnya Aha. deras di kamar mandi. Hmm. Gak kayak di tempat wudhu. Jadi Oh, kadang oke. juga ngantri di kamar mandi. Ya, 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 ya. Nah, pas yang terakhir-terakhir, yang wudhu terakhir, airnya kurang begitu. Hmm, Ya gimana rasanya kalau kurang air? gak nyaman. Nggak nyaman. Ya sedikit nih, gitu diputar-putar masih kecil aja gitu ya. Ya, Heeh. Nah, kalau yang cuci piring gimana pengalamannya itu? Siapa yang cuci piring? semuanya Cuci piring habis makan, cuci piring. Terus, itu itu kan banyak yang makannya cepet tuh. nah, Jadinya airnya keburu kepake, jadinya hmm, dikit. hmm. Jadi airnya jadi kurang gitu. Ya,
Pernah Rasanya juga gimana? Hah? rasanya panik lah. Mana kotor banget. Pernah juga waktu itu airnya habis total. Hmm. Nah, akhirnya disuruh sama Pak Guru buat taruh aja piringnya. Taruh aja piringnya di Satu kali. piringnya ditaruh di mana? Piringnya itu kan nyucinya di luar. Nah, Nah, taruh di samping keran. Di belakang Allah. Oh, di belakang Allah itu namanya. Emang di sekolah kayak gini dicuci sendiri ya? Iya. bisa diceritakan kira-kira ngelihat piring yang tumpuk-tumpukan kotor tuh seperti apa gitu ceritanya? Oh, gak enak dilihat. Nggak enak dilihat karena kekurangan air sedemikian sehingga tidak bisa nyuci piring dengan baik. Dan karena numpuk atau antri, Pak gurunya minta, oke dah piringnya taruh aja, tumpuk aja di situ dulu ya, tumpuk dulu gitu ya. Terus nggak enak juga Ya, dilihat, ya, gitu karena kekurangan air tadi ya. Padahal kalau pas lagi hujan, airnya banyak, betul? betul. Airnya banyak, bahkan bisa mandi di air hujan. Sama teman-teman pernah mandi di air hujan. Oke, sama Bapak pernah mandi di hujan juga pernah? Pernah ya. Jadi air hujannya banyak. Gitu banyak. Nah, oke. Jadi kekurangan air tadi di waktu diperlukan itu jadi nggak enak. Sedangkan air di waktu yang lain ketika hujan airnya berlebihan. Ya, ketika berlebihan airnya bisa sampai tumpah di jalan. Air di jalan itu salurannya tidak menampung, terus tidak bisa menampung karena kecil, airnya tumpah ke jalan. Itu dilihat di mana itu, Ibrahim? Di Jalan Tidar. Tidar, jalan tidar. Itu Ibrahim lagi apa? Lagi pakai dibonceng Bapak, Ibu? Lagi pergi gitu mau kemana sama ibu naik motor. Aha. Oh sama Ibu naik motor. Terus jalannya Jalannya itu ditambah rusak. jalannya rusak. Rusaknya bisa jadi karena air juga, Ibrahim. Jadi kalau jalan itu tergenang oleh air, Airnya jadi tergenang. airnya nggak apa lagi ya. Jadi sebelumnya bisa jadi gini. Jadi tadinya misalnya jalannya habis dibangun gitu ya. Nah, habis dibangun masih bagus. Tapi ketika kemudian air eh, dari salurannya tumpah, maka kemudian airnya menggenang di jalan. Ketika airnya menggenang jalan ada mobil, jadi jalannya rusak. Ya, nah ketika rusak tambah lagi berlubang-lubang, jadi penuh dengan air. Betul, ngerti ya? Ya, Nah, betul. jadi ketika eh, hujannya tinggi, bisa buat mandi, mandi air hujan senang. Tapi eh, kalau air hujannya tidak ditampung, itu ngalir ke jalan dan bisa Jadi banjir. jadi banjir di jalan dan jalannya jadi rusak, gitu ya. Nah, lalu caranya bagaimana itu? Nah, ini Agung cerita terus nanti Ibrahim, nanti bagaimana kita mengusulkan untuk membangun itu, gitu. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi. Ini gambarnya, tapi nanti filmnya yang tadi dengan ibu ya. Ini tadi ya. Jadi ini disebut ini penerapan dibaca di atas penerapan baca coba. Rainwater harvesting di asrama ITB Kidang Pananjung. Ya, jadi di mana-mana saya ini di asrama ITB ya di mana Ibu waktu itu sama Akung di sini sempat merekam di sini nanti rekamannya ada di situ. Di rumah yang lain juga bisa. Itu caranya seperti ini ya. Caranya ini air atap. Kalau air hujannya turun di atap ya ditambah dibuat talang ini talang ya, tadi talang namanya talang. Kita ada di talang sini. Nah, dari talang sini ada pipa, pipanya ke sini, cerit gitu. Pipanya ke sini, cerit. Nah, ini masuk ke apa? Toren. Tangki. Masuk ke toren, tangki. Masuk tangki. Nah, air yang di tangki ini namanya tangki ini. Oh, ini talang airnya sini, talang. Ini tangki. Nah, ini nanti kemudian bisa dipakai untuk
nyiram taman, nyuci motor, betul? Mm-mm. Betul. Sehingga tidak harus memakai air pump, air yang dikirim dari PDAM yang harus Iya. beli. Oke. Ya, ditambah kemudian kalau lebih dari sini itu tumpah masuk ke sumur resapan. Ini sumur. Ya, nah, sumur resapan ini. Sumur resapan. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Nah, kelihatan. Ya. Nah, kalau ini katakanlah berapa? Totalnya misalnya 2 kubik gitu ya. 2 meter kubik air setiap rumah bikin 2 kubik ini ditahan. 1.000 rumah jadi berapa ribu kubik? eh Kalau ini bisa 2 kubik air atau 1 meter kubik aja lah yang sederhana dulu kecil. 1 meter kubik air ditampung di satu atap satu rumah. Kalau ada 1.000 rumah ada berapa ribu meter kubik? 1 kali 1 kali 1.000. jadi 1.000 meter kubik ya. Nah, kalau 1.000 meter kubik itu tertahan di rumah-rumah itu, maka tidak perlu tumpah ke jalan. Nah, ya, jadi inilah fungsi rainwater harvesting. Pertama, menampung air ini bisa digunakan saat kurang atau bahkan tidak saat kekurangan air. Pokoknya kalau cuma taman sama nyuci motor itu bisa pakai air ini, gitu ya. Jadi tidak harus beli pakai air pump. Kelebihannya lain, kalau pas lagi air hujannya banyak, itu bisa ditampung di sini. Kalau 1.000 rumah semuanya nampung seperti ini, 1.000 kali 1 kubik bisa 1.000 kubik. Maka airnya tidak harus masuk ke saluran di jalan dan merusak jalan. Ketangkap ya? Oke, coba ulangi ceritanya ini, Ibrahim. Ya, sambil ditunjuk juga boleh. Gimana tadi ceritanya? Awalnya tuh hujan. Terus turun ke talang. Itu kan atap. Turun dari atap. Lewat talang air. Masuk talang air. Terus ada pipa. Masuk. Terus dari pipa ke tangki. Nah, masuk ke tangki. Air yang lebih dari tangki masuk ke sumur resapan. Nah, jadinya nggak nyebar ke selokan. Tidak nyebar selokan, ya. Jadi kalau ini 1 kubik, ada 1.000 rumah masang ini semuanya, jadi 1.000 kubik. Gimana? Kalau satu rumah itu katalah 1 meter kubik air, terus 1.000 rumah itu masang sumber rainwater harvesting semua, plus sumur resapan itu jadi 1.000 meter kubik. Jadi tidak perlu terjadi banjir di jalan dan tidak akan merusak jalan, gitu ya. Oke, nanti ini kita lihat berikutnya. Oke. Nah, ini di tempat lain di asrama ini coba dibaca di atasnya. Perancangan sistem RWH di Asrama Sangkuriang ITB. Ya. RWH itu apa? Singkatan apa? Rainwater Harvesting. Ya, di asrama itu ini di asrama satunya lagi ya. Nah, terus ini. Nah, ini kayak gini. Jadi agak besar ini ya. Di talang-talang itu. Nah, kemudian kalau di nah, contohnya sini. Ini airnya tadi dipakai untuk nyuci motor. Ya, airnya untuk nyiram tanaman. Ya, gitu. Jadi ini mengurangi penggunaan air pump, tidak harus beli. Nah, gitu kan? Jadi kakak-kakak mahasiswa ini sudah mempraktekannya. Ini Mbak yang lagi penelitian, yang lagi melakukan penelitian ini. Nah, kalau Ibrahim nanti sekolah ya di asrama gitu, di mana aja, Pak, bisa di Bandung, bisa di Surabaya, itu terus mengusulkan gini, kira-kira bisa nggak Ibrahim membangun seperti ini di asramanya? Ngajak teman-teman, ayo teman-teman. Itu gimana? Ibrahim punya cerita nggak? Bisa memikirkan nggak?
Teman-teman di sekolah kan kadang-kadang kekurangan air wudhu nih. Nah, sekarang misalnya, ya sekarang di sekolah aja lah. Nggak usah nanti, sekarang aja di sekolah. Di sekolah kita pernah kekurangan air wudhu kan? Kita pernah kekurangan eh, air untuk nyuci piring kan? Gitu. Nah, ceritakan itu. Ayo, bagaimana kalau kita membangun rainwater harvesting? Kata Akung itu pernah membuat rainwater harvesting di asrama di Bandung. Nah, coba ceritakan, silakan. Nah, kayak gini, kayak tadi. Nah, kayak gini ya, ceritakan. Pura-pura sekarang ngajak teman-teman Ibrahim nih. Teman-teman, gimana kalau kita bangun itu di sekolah, ceritanya gimana, caranya gimana? Teman-teman, karena air wudhu dan air buat cuci piring sedikit, kita terapkan saja rainwater harvesting. Lalu caranya gimana dong? Caranya gimana dong? Kita bangun talang air di atap gedung sekolah. Iya. Air dari atap akan mengalir ke talang air, lalu hubungkan dengan pipa. Pipa disalurkan ke tangki. Terus? Nah, terus air lebihnya juga masuk ke sumur resapan. Jadi gak akan tergenang ke selokan dan gak akan ada banjir. Ya, cara-cara. Terus penggunaannya? Penggunaannya bisa dipakai untuk mencuci motor, cuci kendaraan, juga menyiram tanaman. Juga untuk cuci piring, gimana? Juga cuci piring. Dan air wudhu. Banyak lagi. Banyak lagi. Wah, bagus. Tepuk tangan untuk Ibrahim dan teman-teman ya. Teman-teman di sekolah misalnya bikin rainwater harvesting terus ngajak bersama-sama. Kira-kira caranya gimana urutannya Ibrahim? Mengajak teman-teman caranya gimana? Ngobrol dulu, cerita. Ngobrol dulu. Ceritanya gimana? Gimana kalau disetelkan filmnya tadi? Saya punya film ibu saya waktu di Bandung gitu, kayak gini gitu ya. Atau bisa ini kayak gitu, ditunjukin ke kepala sekolah gitu. Alhamdulillah, tunjukin kepala sekolah ya. Tunjukin kepala sekolah. Saya ini bisa direkaman, ini bisa dimasukkan YouTube, nanti ditunjukkan gitu ya. Saya pernah diajak Agung cerita ini, ditambah filmnya tadi, video dari ibu, itu terus tunjukkan kepala sekolah, terus gimana? Terus ajak buat bikin RWH ini. RWH ini, Masya Allah. Rainwater harvesting sudah disingkat dengan RWH. Masya Allah ya. Bagus, keren. Ini Dr. Ibrahim sudah akan membuat rainwater harvesting. Masya Allah. Terus gimana kepala sekolah? Terus? Kan perlu. Ya, silakan. Beli ini, bikin talangnya. Bisa belinya bisa pakai uang iuran kas. Masya Allah. BPI. Masya Allah. Iuran kelas apa? BPI tadi? Apa namanya? BPI. Itu di sekolah ada kegiatan BPI. Bina Islam pribadi. Nah itu kayak ada kelompok-kelompoknya gitu. Terus juga ngasilin uang kas. Nah bisa pakai uang kas itu buat beli bahan-bahan buat bikin RWH ini. Oke, Masya apa bahan-bahannya RWH yang diperlukan apa aja? Ya, kalau mau belanja itu belanja apa aja? Talang air. Talang air, Masya Allah ya. Pipa. Pipa, tangki, terus ya itu. Terus mungkin biaya buat
bangun sumur resapan. Sumur resapan bangun ya, ada tukangnya juga ya, ada ongkos untuk tukangnya gitu ya. Untuk membayar si mamangnya yang bikin masang talang gitu. Ya. Tadi PPI singkatan apa tadi? Iuran sekolah tadi? BPI, Bina Pribadi Islam. Oh, Bina Pribadi Islam. Masing-masing iuran, itu bisa dipakai uang itu, Masya Allah. Ya, tentu tidak harus buru-buru ya, pelan-pelan itu mengusulkan sampai kemudian merencanakan, menyetujui, kawan-kawan setuju semuanya, uangnya tadi dipakai untuk itu, terus mulai bicara lagi dengan kepala sekolah, kita perlu barang-barang ini gitu. Oke, sementara biar ini kalau ada atau ada satu lagi yang mau diceritakan, Ibrahim, apa kira-kira nanti kemudian apakah bisa mengatasi untuk air wudhu sama cuci piring? Tergantung musimnya. Tergantung musimnya, masalah keren ini, Ibrahim. Jadi musimnya kalau musim hujan maka perlu apa? Kalau musim kering nggak ada hujan ya hujannya nggak bisa dipanen gitu ya. Jadi kalau pas hujan bisa dipanen ya. Alhamdulillah. Kang Arif ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Belum, Ustaz. Belum, Masya Allah. Ya, ya. Saya menyimak ini, Oh, iya, alhamdulillah. Ini Ustadz Arif, ini temannya seangkatan ibu sama bapak di Salman ITB ya. Ikut menyimak, mendengarkan Ustadz Ibrahim, calon dokter Ibrahim, mau bikin rainwater harvesting gitu. Baik, Ibrahim, silakan. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Amin, ya. Jadi, contoh tadi dari bikin rainwater harvesting, kemudian sumur resapan, dan ini di tempat lain ya. Ini agak besar. Kalau yang atapnya besar ya ini agak besar ya, bisa lebih besar gitu. Gitu. Jadi ini terus bisa digunakan lebih banyak lagi. Nah, terus tadi ini seperti ini. Oke. Nah, ini kawan-kawan asrama mahasiswa ya. Nah, baik, kita lihat filmnya tadi sama-sama ya. Ini saya stop share dulu. Kita lihat film yang ibu tadi. Ibrahim sambil siap-siap mau cerita apa lagi ya. Ibrahimnya siap-siap kalau mau cerita sesuatu. Kita share screen ke sini. Nah, ini ceritanya ketika ini agak panjang tapi langsung saja yang ke sini dipotong sini. Kami di sini jadi dosen di Jember karena di Bandung antrinya panjang gitu. Akan dari Jember dan Bani kami akan lihat penelitian tentang rainwater harvesting di asrama ITB Kitang Parajun ini. Ini tadi gitarnya dari atas, di situ talangnya nangkep casing area, casing areanya berapa, curah hujan berapa, dan masuk ke sini dan airnya ngalir. Nanti Ibrahim menceritakan ya kayak Akung gini ya, ceritakan lagi ya. Masuk ke torong ini, dipakai ingat-ingat aja dulu ya. Waktunya berapa dengan stopwatch, dan kemudian penuh di sini simulasi kalibrasi curah hujan yang ditampung di gelas ukur curah hujan itu intensitasnya berapa dikalikan waktu dan area penuhnya berapa, nah itu harus match sehingga nanti tahu kalibrasi persamaan dan juga intensitasnya tadi. Kalau penuh di sini airnya tumpah masuk ke sini, masuk ke sumur resapan di sini ya Bang. Jadi nanti bisa di sumur resapan di sini ini kurang lebih 3 meter setengah meter bis beton kali 5 atau 6 ya segitunya. Nah itu kemudian sampai penuhnya berapa juga, berapa menit kalibrasi, dan nanti dari sini setelah selesai hujan ini penuh dihitung juga berapa menit airnya meresap ke tanah infiltrasi. Jadi rainwater harvesting dan infiltration well itu sebagai bagian dari sistem drainase ramah lingkungan. Sedemikian kalau setiap rumah punya seperti ini,
1000 rumah kali 2 kubik berapa? Setiap 100 rumah punya 20 meter kubik, dan nanti setiap komplek sekian menahan air semuanya di bagian hulu. Di hulunya apalagi hutannya masih bagus, Lembangnya hutannya bagus. Kalau pergi ke Lembang nggak usah pakai mobil, nggak pakai kabel kar gitu kan, sehingga tidak rusak pemukiman di sana, maka insya Allah baru solusi banjir akan bisa kita selesaikan. Tidak perlu banjir di daerah kolot, tetapi airnya tertahan di hutan tadi, dengan kabel kar bisa menikmati tetap hutannya, dan kemudian setiap rumah punya rainwater harvesting, punya infiltration well, dan setiap komplek punya kolam taman komplek, kolam taman kota, dan kemudian bersama-sama di seluruh sistem tadi mengelola sumber daya airnya. Inilah harapannya ITB bisa memberikan contoh kepada masyarakat dan memberikan contoh dirinya sendiri dulu bisa mengelola sumber daya. Demikian Agung Yono dan Retno Tami melaporkan di asrama ITB kita Pananjo, mudah-mudahan jadi hikmah bagi anak-anak bangsa ini. Terima kasih. Nah, gini, Ibrahim diulangi lagi dikit sama Pak Agung. Jadi namanya itu tadi sistem drainase ramah lingkungan. Panjangnya lengkapnya begitu, dengan cara air hujan tadi ditahan di rainwater harvesting yang tadi tangki tadi, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk keperluan ketika air kurang atau bahkan bisa menghemat penggunaan air pump. Tadi untuk cuci piring, untuk wudhu, untuk siram taman. Kelebihannya masuk ke sumur resapan. Nah, karena tertahan ini dan juga nanti ditambah lagi kalau rumahnya agak luas tanahnya, pakai kolam. Kolam dikasih ikan bisa juga kan? Kolam gitu kan. Dari situ katakanlah satu rumah bisa 5 kubik gitu dengan sumur resapan sama tangki dan juga kolam tadi. Maka 1000 rumah menjadi 5000 meter kubik. Gitu kan. Nah, ketika 5000 meter kubik bisa ditahan di rumah-rumah, maka tidak perlu sampai banjir di jalan, drainase ramah lingkungan. Ya, sehingga bisa mencegah banjir tadi ya. Coba diulangi sama Ibrahim. Gimana drainase ramah lingkungan? Ada rainwater harvesting, ada sumur resapan, dan kemudian airnya tidak perlu banjir ke jalan tadi disebut drainase ramah lingkungan. Silakan apa dengan cara Ibrahim sendiri aja, gimana ceritanya? Yang ditangkap apa tadi? Awalnya hujan, terus air mengalir dari atap, terus ditangkap sama talang air. Iya. Itu ngalir, menghubung sama pipa. Pipanya terus sulur ke tangki. Iya. Nah, itu buat kegunaan yang perlu, misalnya buat cuci motor, siram tanaman, nah gitu-gitu. Lebihannya bisa masuk ke sumur resapan. Jadi gak tergenang, gak banjir ke jalan-jalan. Gitu. Itu, alhamdulillah ya. Nah, Ibrahim, mudah-mudahan ada kesempatan akan usul kepada kepala sekolah. Gimana urutannya tadi di sekolah? Urutannya kalau mengusulkan begitu, silakan. Karena di sekolah pernah air wudhunya kurang, cuci piring kurang air. Nah, gimana usulannya gimana? Silakan. Bisa diulangi itu tuh. Awalnya bicara dulu sama kepala sekolah. Itu gimana kalau kita buat rainwater harvesting ini, karena air buat wudhu sama buat cuci piring itu kurang. Nah, jadinya minta gitu buat dibuatin. Rencananya gimana tahapan? Urut-urutannya bagaimana caranya? Ya, satu gimana? Awalnya usulin dulu, diliatin caranya gitu. Terus ngasih tahu bahan-bahannya, ada ini, ada itu. Ada talang, ada tangki. Ya. Terus dilihat biayanya gitu. Lihat biayanya perlu berapa ya, karena perlu peralatan itu.
ada peralatan, ada tukangnya juga yang masang. Ibrahim mau masang sendiri bisa? Enggak, minta tolong tukang ya. Gambarnya seperti ini. Ke tukang situ. Tukang siapa yang dikenal Ibrahim? Itu suaminya. Tukang yang masang. Siapa namanya yang pernah dikenal? Om Junaidi. Om Junaidi. Itu siapa itu Om Junaidi? Suaminya Mbak Nurul. Ya seperti itu. Artinya ada bahannya tadi pipa, talang, tangki, terus sumur resapan ini. Tapi ada tukang yang harus masang ya, karena Ibrahim nggak bisa sendiri ya. Nah, tukangnya tadi berapa bayarnya sehari? Tukang kurang lebih berapa? 100.000 sehari ya. Ya. Nah, tukang sehari kalau perlu 5 hari maka kurang lebih 500.000 atau 500.000 kalau berdua jadi 500.000 kali dua orang 5 hari. Jadi untuk 100.000, iya kan 100.000 sehari itu kalau mamangnya. Kalau 5 hari 500.000 satu orang. Kalau perlu 2 orang jadi 1 juta. Katakanlah 1 juta ya, 1 juta sampai 2 juta. Untuk tukangnya harga talang berapa, harga tangki berapa, ini terus diajukan kepada kemana? Kepala sekolah. Terus uangnya dari mana tadi? Uangnya dari hasil iuran kas BPI. BPI, Masya Allah. Ya. Berapa iurannya kalau sekarang di setiap bulannya? Terakhir kali pertemuan BPI kelompok saya tuh kira-kira terakhir kali ada 85.000. Itu 85 totalnya gitu. Ya. Tapi itu kas BPI hanya satu kelompok. BPI kelompok saya aja. Ya, kalau ditambah kelompoknya ada sama kelompok-kelompok yang lain banyak. Ya, ada yang putri juga. Ya, alhamdulillah ya. Kalau 10 kelompok jadi 850, 20 kelompok jadi 1.700.000 ya, 2 juta misalnya gitu. Nah, artinya kemudian bikin proposal, menulis. Ya, proposal diajukan kepada mana? Ke orang tua, ke guru-guru, ya, ke pengusaha. Kami akan membuat rainwater harvesting, perlu dananya misalnya 10 juta. Ya. Dana kami sendiri adanya 2 juta. Kurang 8 juta. Silakan Bapak-bapak Bapak Ibu yang akan membuat amal soleh. Gitu ya. Amal jariah. Ini airnya akan bermanfaat untuk adik-adik, untuk kami, anak-anak murid-murid ini untuk wudhu. Nah, coba ceritakan coba. Misalnya Ibrahim diminta kampanye untuk mencari dana yang 8 juta. Kan perlunya 10 juta. Dana yang dari BPI 2 juta. Terus Ibrahim mau meyakinkan gimana ceritanya? Silakan. Bapak Ibu, kami siswa ini akan membuat rainwater harvesting. Gimana cerita? Silakan. Dana yang diperlukan berapa? 10 juta. Pura-pura aja dulu dihitung, nanti saya dihitung kan. Dana yang diperlukan 10 juta. Kami murid-murid sudah punya uang tapi baru 2 juta, kurang 8 juta. Nah, gimana caranya menjelaskannya Ibrahim? Bapak Ibu, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya terus. Ibrahim punya ide membuat proposal untuk membuat rainwater harvesting. Kayak tadi aja, cuman sekarang ditambah uang gitu ya, ditambah perlu dananya gitu. Ini pura-pura Ibrahim cek, silakan. Jadi anggap aja sekarang aku ini jadi ininya, jadi orang-orang tua yang akan menyumbang gitu, meyakinkan gimana? Di sini. Aku menjadi orang-orang orang tua murid, guru, pengusaha yang
diminta sumbangan untuk menambah uang kas tadi yang kasan cuma 2 juta, sedangkan perlunya 10 juta. Gimana ceritanya? Ibrahim meyakinkannya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah kami akan membuat penerapan rainwater harvesting, dan kami membutuhkan dana yang cukup. Kami memerlukan dana sebesar 10 juta. Ya. Dan kami hanya sudah memiliki ya. Hanya memiliki 2 juta. Oke, terus? Kami mengajukan agar Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk ikut memberi dana kepada sekolah kami agar bisa membangun rainwater harvesting ini. Ini mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu. Amal ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini udah jadi proposal nih ya. Nanti kalau direkam dimasukkan YouTube ini kami ngobrol dengan Agung itu ditemanin ibu ya, waktu Agung ditemanin ibu di Bandung bikin seperti ini, dan ini kami akan mencoba memikirkan, merenungkan, merencanakan bila memungkinkan itu mengajukan proposal seperti ini. Demikian kurang lebihnya. Silakan ada tambahan dari apa pesan Ibrahim apa? Ada satu cukup? Apa kesan Ibrahim dari ngobrol ini tadi? Dari ngobrol ini apa yang didapat Ibrahim? Ilmu apa? Pertama pernah hujan-hujan, mandi air hujan dengan teman-teman, senang sekali. Oke. Mandi dengan Bapak juga pas lagi air hujan pernah. Agung juga sempat lihat waktu itu Ibrahim, Maryam mandi air hujan dengan Bapak. Senang sekali. Itu aku waktu kecil juga begitu. Waktu kecil aku juga seperti itu, terus ke sawah itu ikut petani itu senang sekali karena airnya cukup gitu ya. Airnya cukup, senang sekali. Maka kemudian aku ini pengen nanti sekolah sipil air gitu kan, supaya bisa membantu petani, supaya tidak banjir, supaya bisa air untuk air minumnya, air wudhunya cukup gitu kan. Maka air ngambil Bapak Agung kuliah di ITB, ngambil sipil air, ngambil S2, ngambil S3. Insya Allah Ibrahim nanti akan bisa milih sesuai jurusan Ibrahim ya, tidak harus sipil air, enggak, mungkin keinginan yang lain maka silakan ya. Jadi artinya pengalaman Agung, pengalaman Ibu, ini Ibu lihat ini tulisannya, coba dibaca di atas ini, apa judulnya? Di atas ini. Ya, dibaca ini. Judulnya apa? Dr. Insinyur Agung Wiono bersama Retna Utami Agung Wiono. Apa ini? Ini tulisan apa? PhD itu apa? PhD itu apa? Tanya Ibu. PhD apa PhD? Gelar doktor. Gelar doktor. Philosophy of Doctor. Ya, Ibu gelarnya PhD. Filosofi dokter ya, dokter filosofi. Dokter. Nah, itu sedang diskusi rainwater harvesting di ITB. Ya, jadi Ibrahim dan teman-teman selain tadi bicara tentang harvesting ini, maka kita sekolah yang bagus yuk, sekolah betulan yuk, gitu kan? Ya, kalau Agung dulu sekolahnya di ITB terus di Kanada. Tadi cari di peta ya, Kanada itu mana sih? Kanada itu di mana sih, Ibrahim?
di Amerika, Amerika Utara. Ibu sekolahnya di mana? Tanya Ibu, sekolahnya di mana? Di Jepang. Di Jepang. Di Jepangnya di mana? Di mana, Bu? Tanya Ibu dong. Di Yokohama. Yokohama. Ibrahim lahir di Yokohama, ya? Oh, ya itu. Nah, nanti Ibrahim melihat tempat Ibrahim lahir di Yokohama. Dia di rumah sakit Yokohama. Sekolah di sana, insya Allah ya. Kalau dapat beasiswa. Untuk bisa dapat beasiswa, harus ayo kita belajar serius, sungguh-sungguh. Supaya nilainya bagus, bisa pinter, pikiran ini, terus bisa dapat beasiswa kayak Ibu. Ya, dapat beasiswa Ibu ke Jepang, ke Yokohama sambil ngelihat tempat lahir Ibrahim. Tahu di mana, rumah sakit mana Ibrahim? Tanya Ibu. Lahirnya di mana? Di Yokohama Shimin Ryoin. Aku juga nggak mudeng gitu. Alhamdulillah ya. Jadi gitu, manfaatnya sana. Ajak teman-teman, ayo kita sekolah dengan baik, bagus. Ya, kalau main ya main, pas lagi main. Tapi pas sekolah betulan. Terus sambil tadi ngelihat-ngelihat, mendengarkan ilmu-ilmu kayak gini dari YouTube dari mana, terus dipraktekkan. Nah, terus nanti mengajukan proposal kayak tadi, termasuk proposal untuk sekolah tadi, ya. Kayak Ibu ngajuin proposal untuk sekolah dan bisa sekolah ke tempat yang baik, gitu ya. Itu Ibrahim. Ya, tambahan sedikit silakan, Bu Retno, ada sesuatu yang disampaikan? Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah, cukup ya. Nanti mungkin rekaman khusus nanti kalau ada ini tentang yang lainnya. Pak Arief ada tambahan? Cukup? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Agung. Alhamdulillah. Ya, ini upaya ya minimal situnya. Jadi terima kasih Kang Arief. Ya, alhamdulillah. Kalau saya pertanyaan belum ada, Mas. Saya ya. Untuk ini kan nanti akan ada beberapa bab. Kalau ini kan baru cerita tentang rainwater harvesting itu sendiri. Yeah. Saya mendengarkan tadi ya perceiving dari atau pemahaman ketika mendapatkan penjelasan dari Mas Agung itu baik sekali ya dari Mas Ibrahim ya. Saya pikir untuk istilahnya itu untuk hal yang lain misalnya saya pikir malah tadi kalau saya menyimak ya untuk hal seperti ini sangat mungkin ya Mas ya ternyata digunakan untuk bahkan seusia Ibrahim sekalipun ya Mas ya. Ternyata konsep ini kan sederhana ya Mas ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan bahkan oleh Mas Ibrahim itu. Nah, ini bagi saya menarik sekali itu. Sesuatu yang Mas Agung bisa membuat sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang itu rumit menjadi sesuatu yang sederhana itu Mas. Nah, itu. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita desain dan ngobrol-ngobrol dengan cucu-cucu juga yang lain juga. Alhamdulillah. Cucu putra yang lain juga. Oke. Sementara saya berhentikan dulu ininya